Baik, mungkin sudah dengar tadi arahan dari Bapak kurikulum. Bapak tidak ada sedang sakit, tapi saya yakin bahwa kesepakatan yang sudah ada ini nanti pasti akan dibicarakan juga dengan Bapak sebagai kepala di sini. Ya, baik, saya mau jelaskan kembali sedikit mengenai yang tadi Bapak Yaren sudah katakan bahwa hadirnya guru penggerak di sini ini bukan untuk jadi kepala sekolah, bukan, belum, masih jauh lama. Tetapi hadirnya guru penggerak di sini yaitu bisa untuk tergerak, jadi dari dalam hati itu punya keinginan untuk bergerak, kemudian dia bisa menggerakkan komunitas yang ada di sekolah. Nah, jadi kalau saya sudah punya ilmunya, sudah belajar di sana, apa yang harus saya terapkan di sekolah berhubungan dengan amanah JPN yang ada di lingkungan sekolah. Untuk itu hadir saya di sini ini bukan sebagai guru, bukan juga sebagai narasumber, tapi dalam pendidikan saya ini saya memperoleh ilmu yang akan saya bagikan kepada rekan-rekan yang ada di SMA Negeri 1 Amado FL Timur. Ya, baik, tadi sudah disinggung oleh Bapak Yarens bahwa untuk implementasi kurikulum Merdeka nanti ini kita akan menggunakan filosofi yang sudah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara pada zaman itu. Ini karena tidak ada ibu guru sejarah, jadi saya tidak tahu waktu itu pendidikan ini dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini pada tahun berapa. Tetapi yang setelah saya dapatkan ilmunya itu, waktu itu dibentuk oleh pendidikan ini dibentuk oleh zaman kolonial pada saat itu, yaitu Jepang dan Belanda. Di situ ada ilmu pendidikan yang kita terima, atau yang bukan kita, tapi orang-orang Indonesia terima. Tetapi ada tujuannya tertentu. Tujuannya itu adalah agar masyarakat Indonesia ini memperoleh pengetahuan, tetapi hanya sedikit saja. Jadi mereka hanya diajarkan untuk berhitung dan juga membaca saja. Membaca itu juga terbatas. Mereka hanya digunakan sebagai alat untuk menjadi pedagang dari bangsa penjajah. Ya, jadi itu sesuai dengan kebutuhan dari kalau mau bilang, kalau saya seperti penjajah Jepang, berarti saya menjadi guru untuk memimpin anak-anak yang ada di sekolah waktu zaman penjajahan. Berarti saya hanya memberikan sedikit gambaran untuk menjadikan murid, untuk menjadikan anak-anak saya itu menjadi sesuatu yang saya inginkan. Nah, tetapi pada zaman Ki Hajar Dewantara yang mulai sekolah di luar, kemudian punya ilmu dan kembali ke Indonesia itu, dia membangun sebuah sekolah yang disebut Taman Siswa. Di situ karena ada cita-cita, kita ingat bahwa cita-cita itu visi dari pemerintah Indonesia yang ingin agar Indonesia itu merdeka. Artinya kita sebagai rakyat Indonesia itu harus memperoleh ilmu pengetahuan untuk dapat hidup bebas berkembang di negara kita sendiri dan tidak boleh dijajah oleh bangsa lain. Jadi kata merdeka di sini artinya bukan dijajah oleh bangsa Belanda lagi, tetapi bagaimana kita bebas untuk mengekspresikan diri. Untuk sekarang kan tidak ada konteks penjajahan lagi. Untuk mengekspresikan diri, bagaimana kita bertahan hidup dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus-menerus berjalan. Ya, itu mungkin pengantar dari saya yang di sini untuk menjadikan sekolah seperti implementasi kurikulum Merdeka itu hal yang pertama itu adalah sekolah yang bagaimana? Ramah anak. Artinya sekolah yang ramah anak. Artinya ini sudah ada di kurikulum 2013 waktu itu. Atau disebut dengan pendidikan karakter. Sedangkan kalau diimplementasi kurikulum Merdeka itu hanya berubah sedikit saja. Kata dasarnya itu adalah merdeka atau memiliki kebebasan. Oke, 2013 itu kurikulumnya itu mengajarkan tentang karakter siswa, harus bentuk karakter siswa. Tapi bentuk karakter siswa yang masih kita inginkan itu berasal dari dalam diri guru atau pengetahuan guru tentang budaya. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka ini kita melihat apa yang ada
ada pada diri siswa, kemudian kita kembangkan sesuai dengan nilai dan norma yang kita kenal. Jadi perbedaannya hanya di situ. Kalau 2013 berarti kita bentuk karakter siswa sesuai dengan ajaran yang ada dengan agak sedikit pemaksaan. Sedangkan kalau Merdeka di sini berarti kita melihat potensi yang ada pada diri siswa, kemudian kita mengembangkan sesuai dengan nilai yang ada. Jadi bedanya hanya sedikit saja. Oke. Untuk budaya positif ini, kalau implementasi kurikulum Merdeka itu kita tidak kenal lagi dengan peraturan sebenarnya. Tidak ada lagi kata tata tertib. Dia diganti dengan keyakinan sekolah, kalau tata tertib siswa, dan keyakinan kelas. Jadi tata tertib di ruang-ruang kelas itu diganti dengan kata keyakinan. Keyakinan sekolah itu peraturan sekolah, dan juga tata tertib kelas itu diganti dengan namanya keyakinan kelas. Kenapa begitu? Nah, kalau tata tertib berarti itu segala sesuatu yang sudah kita patokan. Artinya saya, seperti misalnya kalau saya belum saya misalnya adalah seorang kepala sekolah. Saya kalau misalnya hari ini kita rapat penentuan tata tertib sekolah, berarti saya sudah punya konsepnya. Kemudian saya berikan ke forum, dan bila disetujui, saya hanya membaca saja tanpa ada persetujuan, tetapi itu sudah yang menjadi aturan dari sekolah kita. Jadi saya berpihak sendiri di sini. Tetapi kalau sudah masuk implementasi kurikulum Merdeka, artinya Merdeka mengajar dan Merdeka belajar, artinya kita menawarkan segala sesuatu yang kita jalani itu tidak atas dasar pribadi sendiri, tidak dijajah lagi, tetapi sudah atas kesepakatan bersama. Jadi misalnya kalau Ibu Mila tidak mau, otomatis kita semua yang ada di sini itu harus mencari alternatif yang kita tuh sepakat. Jangan satu tidak mau terus kita tetap lakukan. Tetapi ingat bahwa kalau di forum biasanya kita ada kenal dengan pleno. Keputusan terbanyak ialah pemenangnya. Ya, kembali lagi ke situ. Oke, ini hanya sedikit gambaran saja. Saya akan masuk pada materi yang pertama. Nah, untuk implementasi kurikulum Merdeka ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu saya ambil di modul 1.1, 1.2, dan 1.3 di guru penggerak. Yang pertama itu adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara ini tentang pendidikan. Kemudian yang kedua itu nilai dan peran dari guru. Kalau di modul itu nilai dan peran dari guru penggerak. Tapi karena kita di sini nantinya pasti akan jadi guru penggerak, maka saya masih kasih bilang itu guru penggerak dulu. Jadi nilai dan peran guru. Kemudian yang ketiga itu berpatokan pada visi sekolah. Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah ceritakan bahwa Ki Hajar Dewantara ini dia belajar, kemudian dia datang menerapkan ilmu yang dia peroleh di luar kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, jadi anggap saja saat ini saya adalah Ki Hajar Dewantara yang memperoleh ilmu di luar dan akan menerapkannya dalam kehidupan kita di SMA Negeri 1 Almaty Oveto Timur. Nah, bagaimana pandangan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian hubungannya dengan nilai dan peran dari kita, dan juga ingat bahwa ada satu yang harus kita ikuti atau satu pedoman kita, yaitu visi sekolah. Nah, di sini saya mau tanya dulu. Kemarin itu kita kan sudah sempat bahas tentang visi sekolah. Jadi kira-kira untuk masuk pada materinya ini kita mau pakai visi sekolah yang mana dulu? Apakah yang kita sudah sepakati kemarin? Jadi kemarin saya lihat itu yang punya berbau kurikulum Merdeka itu kemarin yang kita sepakati, terwujudnya peserta didik yang merdeka, berdaya saing tinggi, dan berkarakter Pancasila. Ada merdeka tinggi. Peserta didik yang merdeka. Berarti di sini kita sepakat tuh pakai yang itu, terwujudnya peserta didik yang merdeka, berdaya saing tinggi, dan berkarakter Pancasila. Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Kalau begitu kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat dulu, sambil kita ingat-ingat visi yang tadi, sekarang kita lihat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini yang seperti apa.
menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak atau peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, artinya begini Bapak Mama. Nah, saya pakai Bapak Ibu atau Bapak Mama? Bapak Mama saya supaya lebih akrab. Bapak Ibu, oke. Begini Bapak Ibu. Ya, ada yang masih muda. Ya, begini Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita tidak bisa pilih siapa yang harus sekolah di kita punya sekolah. Oh, itu anak tuh dia ranking 1 di SMP 7, oh dia ranking 1 di SMP 1. Jadi mari kita tarik mereka harus sekolah di kita punya sekolah. Tidak bisa begitu. Kita tidak bisa pilih anak, oh dia tidak baca jadi sudah dia tidak usah sekolah di sini, dia sekolah saja di SMA 3. Tidak bisa begitu juga Bapak Mama. Artinya kita sebagai guru itu harus menerima apa yang datang pada kita. Anak-anak yang datang pada kita itu sudah punya nilai atau kodrat yang dikaruniakan Tuhan dari lahir. Jadi dia tuh sudah seperti itu dari lahir. Contohnya, misalnya saya suka menyanyi, tetapi belum tentu Bapak Gores suka menyanyi atau Bapak Gores suka menyanyi juga. Ya, antara dua lah. Ya. Jadi setiap yang ada pada diri murid, misalnya dia suka pelajaran matematika atau dia lebih suka pelajaran seni, dia lebih suka pelajaran geografi, itu adalah itu adalah karunia yang sudah dia miliki sejak lahir. Jadi semuanya itu, misalnya cara belajar lagi, ini itu dari kesukaan favorit. Sekarang dari cara belajar lagi. Kalau saya belajarnya itu saya tidak bisa baca. Kalau saya baca buku itu mungkin sekitar 2-3 hari baru masuk satu kata. Sedangkan ada yang baca buku tuh 1 kali saja, oh dia langsung paham 5-6 tahun ke depan atau bahkan selama-lamanya. Saya itu lebih senang orang yang baca kasih saya atau saya dengar video. Nah, itu juga yang menjadi karakter yang harus kita terima dari murid. Artinya murid yang ada itu tidak bisa kita paksa, oh ujiannya seperti ini, ujiannya seperti ini. Oh cara belajar kalau begini ya begini sudah, tidak bisa. Kita harus belajar bagaimana cara menciptakan model pembelajaran, bagaimana cara menciptakan metode pembelajaran itu yang sesuai dengan karakter peserta didik. Jadi Ki Hajar Dewantara di sini maksudnya setiap anak yang datang kepada kita itu harus selamat dan bahagia. Jadi tidak boleh karena oh kamu pintar jadi kamu saja yang selamat, mari ibu bawa kamu. Tidak bisa begitu. Bagaimana cara kita sebagai guru nih untuk membawa semua anak itu untuk selamat dan bahagia? Ya, karena ada di sini yang dulu ini kalau mau saya cerita ya masih bisa. Kalau saya mau cerita, saya ini dulu di kuliah di SMA itu saya itu jurusan IPA. Padahal saya lebih senang ke jurusan bahasa otak kanan itu. Tapi mama bilang sudah kalau kamu harus jadi perawat, jadi kamu masuk ke IPA. Karena saya jadi perawat, saya jadi guru. Ya, jadi itu kita waktu itu masih dalam jalan perjanjian, artinya peserta didik harus mengikuti kemauan orang tua di sini ya. Nah setelah tamat itu saya disuruh bilang masuk biologi. Saya bilang, saya tidak suka itu pelajaran tuh. Jadi saya bilang ini kalau ini kasih disuruh saya belajar biologi, saya tidak mau kuliah, saya mau kerja saja. Jadi mama bilang, oke, sudah kalau begitu terserah kamu mau pilih apa. Oke, saya bilang kalau begitu dia mau musik sah, dia mau menyanyi, mau bermain saja. Jadi mama bilang, oke, kalau begitu kamu masuk di jurusan ini. Nah, begitu juga dengan yang harus kita terapkan sekarang. Artinya, ketika kita menekuni sesuatu yang tidak kita sukai, artinya itu akan membuat kita malas-malasan dan tidak percaya diri untuk menjalaninya. Tetapi ketika kita tahu bahwa oh ini saya di sini. Itu juga yang harus ada dalam diri peserta didik. Oh ini saya mau begini ibu saya mau nyanyi. Ibu ini masuk kelas itu ibu ini menyanyi saja. Jadi ibu jelaskan itu dalam nyanyian. Jadi kayak misalnya ada contoh-contoh yang kayak rumus-rumus kimia, misalnya rumus-rumus fisika, rumus matematika itu sekarang orang buat dalam bentuk nyanyian yang mudah diingat dan dipahami. Kemudian ada yang bilang, ibu saya tidak bisa menyanyi, ibu saya tidak tahu not. Saya menulis saja. Jadi bentuk tugasnya itu mereka kerjakan, bentuknya itu seperti makalah yang biasanya Bapak lihat. Ya, jadi di sini
Ki Hajar Dewantara menuntut kita untuk jangan lagi kita harus meninggalkan kita punya pola lama, yang dimana kita menuntut murid untuk ikut seperti apa yang kita inginkan, tetapi kita memberikan kebebasan kepada murid untuk bagaimana mengekspresikan dirinya untuk nantinya dapat mewujudkan visi. Mereka dapat merdeka. Itu kalau kita sudah kasih kebiasaan pola mengajar seperti itu, satu, kita sudah dapat merdekanya. Merdeka guru bilang guru bisa merdeka menciptakan sesuai dengan yang ia inginkan, cara belajar, dan siswa juga memperoleh cara penyampaian sesuai dengan yang ia mau, ya, yang ia inginkan. Kemudian sekarang berdaya saing. Untuk zaman sekarang ini tentunya ini tidak dipele-pele lagi, semua harus menguasai IT. Nah, di sini bagaimana kita seorang guru itu tidak dituntut harus 1-2 tahun pensiun, 3-4 tahun pensiun. Tetapi bagaimana kita tuh istilahnya, makanya saya suka dengan bapak-bapak yang ada di sini tuh jiwa-jiwa muda, mama-mama jiwa muda, bapak-bapak jiwa muda. Artinya mereka mau belajar. Ya, dan ini kesaksian. Bapak gue di sini setiap hari kalau SKP ini pasti akan telepon. Dan saya minta maaf, saya pernah minta maaf. Bapak minta maaf kalau saya tuh suruhnya marah-marah. Artinya tuh saya tidak ingin agar yang saya kasih tahu itu bapak harus lupa, harus ingat agar nantinya itu jangan cari-cari saya lagi. Kalau saya ada sibuk lagi, bapak harus telepon lagi. Jadi saya mau supaya kita itu berjuang, berusaha untuk memperbaharui diri. Jadi jangan hanya jiwa muda di gaya, tapi jiwa muda juga di IT. Bisa tahu apa Ibu? Siap, Komandan. Ya. Siap, Komandan. Nanti materi secara utuh ini akan Bapak Ibu dapatkan ketika mengikuti program guru penggerak. Di situ ada fasilitator dan pengajar praktik yang akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Untuk itu saya hanya kasih saja, saya punya contoh tugas yang ada. Ini supaya dorongan bagi Bapak Ibu supaya kalau besok ini, saya rencananya amin besok, tetap saya mau duduk di tempat ini berkumpul lagi untuk daftar guru penggerak angkatan 10. Siap. Ya. Di sini saya akan. Tapi ini fasilitator siap makanan kan? Oh, tidak bisa. Ini demonstrasi kontekstual, artinya apa yang ketong sudah peroleh di modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara itu akan ketong ini demonstrasi kontekstual, tahu toh? Artinya kita melihat dari dalam diri kita sendiri, dari dalam lingkungan kita itu apa yang sudah kita lakukan. Kalau koneksi antar materi itu adalah hubungan antara materi yang satu dengan materi lainnya. Di sini saya buat demonstrasi kontekstual. Saya ada buat sebuah video. Di situ Di situ fasilitator memberikan kesempatan kepada kita yang mau menulis, dia boleh bentuk dalam PDF. Yang menulis dan harus ada gambar itu bisa dalam PowerPoint yang kemudian di PDF kan. Kalau saya itu harus ada suara. Jadi saya itu selalu mengerjakan tugas itu dengan video. Jadi di sini saya buat tugas puisi. Di situ bilang mau buat lagu boleh, buat puisi boleh, buat tulisan boleh, terserah sesuka hati kita. Jadi di sini saya lebih gampang saja puisi. Kalau nanti menyanyi saya harus main gitar lagi. Jadi di sini bagaimana saya menyikapi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oh iya, kita sudah tahu tidak yang filosofinya yang ada 3. Ingarso Sunggulodo, Nadio Karso, Suri Handayani. Nah, saya jelaskan dulu, tadi saya lupa lagi. Yang pertama itu kalau Ingarso Sunggulodo itu artinya di depan guru menjadi contoh. Kemudian Imadio Mangunkarso di tengah memberikan semangat. Kemudian kalau di belakang Tuturi Handayani memberikan dorongan. Oke, mantap. Iya. Begitu lama terus masih berlanjut sampai sekarang. Iya, justru karena dilihat masih relevan ya. Jadi saya berpikir seperti ini, Bapak Ibu, saya berpikir seperti ini. Ini saya berpikir seperti ini. Saya berpikir seperti ini. Bapak Ki Hajar Dewantara ini, kira-kira dia punya proses berpikir waktu itu kan belum ada IT. Berpikir bagaimana sehingga membuat sebuah tulisan yang
2023 ini beberapa tahun yang lalu, kita bisa sampai di tahap yang mengingat kembali atau belajar kembali dari hal yang lalu. Saya juga sempat berpikir kalau saya lihat burung, tahu burung? Ya. Burung yang terbang, unggas. Ya, unggas. Apes. Ya. Nah, burung itu diciptakan oleh Tuhan pada beberapa ribu abad istilahnya, iya, tahun yang lalu. Tetapi Tuhan tahu dan ciptakan kakinya itu pakai ada lapisan plastik, Bapak Ibu. Artinya ketika nanti sudah ada listrik, ketika burung hinggap tidak pernah akan tidak pernah kena strong. Jadi saya pikir Tuhan ini bisa tahu kalau nanti besok-besoknya ada air impact begini. Kayaknya ada teknologi yang seperti ini. Tapi itu Tuhan, itu tidak bisa menyelami Tuhan. Tapi ini Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Artinya mereka tuh sudah punya ilham dari sononya, dari Bapak, dari pencipta ini, untuk nantinya kita yang diberikan kesempatan untuk hidup saat ini, untuk tetap menjalani apa yang menjadi cita-cita dari Ki Hajar Dewantara. Oke. Masih relevan. Ya, jadi saya langsung saja di tugas puisi ini merupakan ungkapan hati sebenarnya ketika saya mempelajari tentang maksud dari filosofi yang 3 itu dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Mungkin suaranya agak kurang. Ya, jadi puisi ini menggambarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan. Tidak nampak itu. Oke. Ya, jadi karena saya guru seni budaya, jadi di sini saya ambil ilustrasinya itu murid adalah karya seni. Ya. Saat sinar fajar menghilangkan, engkau datang membawa kertas putih dengan goresan rintik berdalam. Aku berdiri menyambut datang dalam tugasku. Dengan hati untuk berjalan yang menjadi garis tersebut akan kau gunakan untuk menjadikannya sebuah bentuk apa yang kau inginkan. Aku akan mencontohkannya di depan. Huruf O. Dalam bidang ruang menjadikan dirimu memiliki kesempatan menemanimu dalam warna tiap Itu yang masuk. ada tebaran semangat saat mengamplas tekstur kasarnya agar tidak halus dengan hitam yang membereskan badan hendaknya mampu membebaskan jalan dengan jalan. Janganlah takut melihat gelapnya misteri kehidupan. Aku di belakang akan senantiasa mendorong terang untuk selamat dan bahagia senantiasa. Belum ada nomor. Sekian. Nah, saya mau tanya juga, kira-kira dari video ini apa yang Bapak Ibu ambil yang ada hubungannya dengan Ki Hajar Dewantara? Mungkin saya minta satu untuk kasih jawaban singkat. Sesuai dengan filosofi tadi yang 3. Iya, Iya. dia tuh aku tadi dalam aku dahulu, sekarang dan masa depan.
aku dahulu, sekarang, dan di masa depan. Jadi, Bapak Yaran saya mau katakan. Oke, ini filosofinya luar biasa. Saya ada di tengah daripada siswa, dan apabila saya ada di tengah, saya harus mendorong siswa itu maju berdasarkan kualitas yang diberikan oleh Tuhan untuk mencapai kebahagiaan. Ya, benar. Ya, baik. Jadi tadi di puisi saya itu saya bilang karena 7 unsur seni rupa itu titik, garis, bentuk, bidang, bangun, kemudian akhirnya itu menjadi sebuah karya seni itu dimulai dengan titik. Nah, kita tidak bisa menciptakan titik itu di diri siswa. Titik itu sudah mereka bawa dari sejak mereka lahir. Jadi ya kita ini hanya menuntun mereka untuk buat titik itu jadi garis. Jadi mereka mau garis bengkok kah, lurus kah, siksaknya, vertikal, horizontal, itu terserah mereka Bapak Ibu. Kita tuh hanya menuntun, tetapi ingat kita menuntun bahwa kalau dia belok sedikit kita tarik. Ya, jadi bukan kita yang bilang, mari jalan lewat sini. Tidak. Beda antara tuntun yang mendorong atau mengarahkan mereka seperti itu. Mendorong bisa melakukan sesuatu. Ya, jadi agak beda di sini. Menuntun yang artinya bukan jalan duluan kemudian siswa belakang, tidak. Tetapi jalan sama-sama. Jadi lihat saja apa yang mereka lakukan. Ketika salah baru kita patah. Ketika salah baru kita patah. Patah ini bukan artinya kasih putus, tidak. Nah, ini ada satu lain nanti akan saya beda di kata patah. Mungkin Bapak Ibu satu dulu, nanti saya lupa. Oke. Kemudian untuk kesimpulan yang terakhir itu namanya itu koneksi antar materi. Jadi ini adalah gambaran saya sebelum dan sesudah mempelajari Ki Hajar Dewantara ini, filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini. Saya Delviana Banube, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kupang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Untuk membantu kita di sini ada pertanyaan yang nantinya akan saya refleksikan. Kita untuk melakukan refleksi dan kesimpulan dari modul 1.1. Jadi kalau nanti sudah guru penggerak di LMS ini ada, jadi kita refleksi diri sendiri. Jadi kita melakukan perubahan tuh secara sadar dari dalam diri. Tidak perlu berlama-lama lagi. Yuk kita langsung pada pertanyaan pertama. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya adalah guru yang mendominasi proses pembelajaran di dalam kelas. Ini adalah saya sebelum mempelajari. Pembelajaran saya berfokus pada materi yang ada atau ketercapaian KKN saja. Saya tidak memahami karakteristik anak didik saya. Anak-anak cenderung pasif dan motivasi untuk belajar sangat rendah. Dan bagi saya, pemahaman materi oleh peserta didik itu yang paling penting dan utama. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yang berubah adalah saya meyakini bahwa sumber belajar bukan hanya berasal dari diri saya sendiri. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan melihat kualitas yang telah dimiliki oleh peserta didik sejak adanya. Saya juga harus menghargai karakter setiap peserta didik dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk berkreasi dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian saya perlu merancang proses pembelajaran semenarik mungkin agar motivasi peserta didik untuk belajar semakin meningkat. Saya harus lebih menuntun anak dengan melihat bakat dan minat dari masing-masing. Jadi yang sebelumnya itu saya dorong untuk diganti dengan yang baru ini. Ya. Yang perlu saya terapkan lebih baik agar kelas saya dapat menjalankan pemikiran KHD adalah Ini adalah yang harus saya siapkan dari diri saya. Harus saya ubah mulai dari sekarang ini sampai nanti. Ya, ini khusus untuk pembelajaran saya mungkin
bisa diterapkan juga di pembelajaran Bapak Ibu, menyesuaikan dengan kesesuaian materi yang ada di dalam. Kesimpulan besar yang saya ambil dari refleksi saya. Budi, mari Pak. Itu juga penting. Kata ketiga, kata kesimpulan yang ketiga, Saja setia. pendidikan artinya menjadikan guru ini bukan lagi pusat daripada pembelajaran, tapi kita sebagai hamba, berhamba pada peserta didik. Arti hamba ini bukan ya, bukan pembantu juga, bukan yang selalu menyediakan, tetapi yang melihat apa yang dibutuhkan itu untuk kita, bagaimana caranya siswa itu bisa semuanya menerima, menyerap apa yang menjadi tuntutan daripada kurikulum. Ya. Bisa kok? Bisa. Bisa. Yang mana tadi ya? Info. Tadi sudah ini saya sudah siap untuk video tadi. Nah, yang berikut adalah nilai dan peran dari guru. Di sini kalau di modulnya itu nilai dan peran guru penggerak, tapi karena saya ngomong di sini maka ini nilai dan peran yang harus kita miliki. Nah, kita harus menggali setiap kemampuan diri untuk melakukan segala proses pembelajaran yang sesuai dengan KHD tadi, berpusat pada murid, satu. Kemudian harus mandiri, seorang guru itu harus mandiri. Ketiga, harus inovatif. Yang keempat, harus kolaboratif. Dan yang kelima adalah reflektif. Kira-kira saya perlu jelaskan ini satu persatu atau sudah tak paham secara umum? Secara reflektif saya bisa jelas. Oke, kalau berpusat pada murid seperti yang tadi, kita melihat kebutuhan siswa, ya. Kemudian kita menyajikan sesuatu yang kita yakin bahwa murid itu semuanya dapat mengerti. Jadi bukan satu murid saja, tapi semua murid itu dengan berbagai macam upaya. Artinya kita harus belajar. Mandiri artinya kita bisa sendiri dalam menyiapkan semuanya itu. Ya, mungkin awal-awal ini pasti susah, Bapak Ibu, pasti susah sekali. Tetapi bagaimana tidak bisa kalau misalnya Pak Goris kayak minta saya untuk tolong itu, tidak bisa nanti setiap hari itu saya harus tolong. Jadi bagaimana Bapak Goris ini menerima ilmu dari orang lain untuk diterapkan dalam dirinya sendiri. Ini yang maksudnya mandiri, artinya dia bisa berusaha sendiri. Inovatif di sini berarti berhubungan dengan kreativitas. Artinya dari materi yang ada dia mungkin kira-kira dikembangkan bagaimana sehingga dia bisa menemukan suatu model dan metode pembelajaran yang sesuai. Kolaboratif. Nah, kolaboratif ini yang paling penting sekali. Apa ini kolaboratif, Bapak Ibu? Bekerja sama. Ya, bekerja sama ini sudah nanti saya jelaskan dulu baru saya curhat. Dan reflektif itu artinya biasanya di akhir pembelajaran itu ada refleksi. Nah, berarti melihat dari apa yang sudah kita lakukan tuh apa pelajaran yang kita ambil, apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita rubah, bagaimana perasaan kita itu ada di reflektif. Artinya kita mau belajar melihat diri kita, kemudian kita mau berubah ke arah yang lebih baik. Nah, nilai yang saya miliki ini ada tugas yang diberikan itu. Ini aksi nyata yang sudah saya buat. Ini yang pertama, ini saya hanya punya dari 5 nilai. Tadi pertama apa, Lek? Berpusat pada siswa. Kedua, mandiri. Ketiga, inovatif. Keempat, kolaboratif. Dan kelima, reflektif. Coba Bapak Mama lagi. Bapak Ibu lihat dari dalam diri sendiri, kira-kira nilai apa yang sudah ada dalam diri Bapak Ibu sekalian. Kalau saya dari 5 nilai itu yang paling menonjol itu adalah nilai inovatif atau saya kreatif. Saya mau menemukan semua hal yang baru itu untuk proses pembelajaran saya di dalam kelas. Sedangkan untuk nilai mandiri ya sudah sedikit. Reflektif ya baru mau. Kemudian berpusat pada murid ya sudah dalam perjalanan. Tetapi kolaboratif ini jujur ya, saya itu biasanya kalau mau kerja itu saya perasaan kalau mau minta bantuan. Tetapi di sini kita diajarkan bahwa kolaboratif itu sangat penting karena ketika kayak misalnya sekarang nih saya ini
Ya saya dulu bilang jangan dulu saya lah yang guru penggerak. Masih ada teman-teman yang kemarin itu coba mereka duluan saja. Saya cuma coba-coba. Itu awal saya masuk guru penggerak. Tetapi pasti ada maksud Tuhan di mana saya yang harus berdiri di sini. Jadi saya tidak mau pikul itu beban untuk ini jadi pemimpin pembelajaran ini sendiri saja Bapak Ibu. Saya harus gerakan Bapak Ibu untuk juga bisa tahu yang saya maksudkan ini untuk nantinya kita jalan sama-sama. Jadi untuk yang tadi bilang kepala sekolah, pengawas, itu bonusnya. Itu masih harus diukur, masih ujian lagi. Tetapi bagaimana ilmu ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan di bagian guru. Sampai sini paham? Paham. Ya, sekarang kita masuk divisi sekolah. Tadi kenapa saya tanya? Kalau tidak tanya, tidak sepakat dengan satu visi, karena kemarin yang visi pertama itu yang sudah di SK-kan itu adalah upaya dan selainnya. Terus kemarin itu Bapak saya bilang kita pakai dulu visi yang ada di baliho itu yang menciptakan atau mewujudkan itu. Nah, tetapi karena kita di sini untuk kali ini kita sepakat untuk yang kemarin yang terwujudnya itu, maka kita pakai itu untuk sebagai visi sekolah dalam sosialisasi kita hari ini. Nah, kegiatan yang kita lakukan ini adalah perwujudan dari visi. Artinya visi yang tadi terciptanya murid yang merdeka, berdaya saing tinggi, itu dalam bidang akademik dan non-akademik. Kemudian berkarakter Pancasila. Oh, karakter Pancasila ini di sini kita sudah tahu belum? Ada 6 karakter Pancasila. Coba cari di Google. Saya juga belum tulis di sini. Yang pertama itu mirip-mirip dengan K13. Dengan karakter itu. Sudah apa, profil belajar Pancasila. Supaya satu orang baca kasih kita. Yang saya monopoli saja. Profil belajar Pancasila. 6 karakter tadi ya? Ya. 6 karakter Pancasila. Yang pertama, religius Oh. atau biasa disebut dengan berakhlak mulia kalau ini profil belajar Pancasila. Itu berarti hubungan anak-anakku dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini berhubungan dengan PKN. Artinya nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia dan juga di daerah sendiri. Kemudian mandiri. Nah, anak-anak juga harus mandiri. Tidak bisa kita guru-guru ikut-ikut lagi. Terus bergotong royong. Dalam gotong royong ini ada kerjasama juga. Karena manusia itu kan makhluk sosial. Bernalar kritis. Artinya kita siapkan anak-anak kita ini untuk nantinya kalau besok-besok kita sudah pensiun, sudah tua, sudah meninggal misalnya. Anak-anak itu tidak cari-cari kita lagi. Mereka sudah tahu, oh kalau saya hadapi masalah seperti ini maka itu hari ibu guru pernah ajar saya begini, jadi saya harus buat seperti itu. Atau dia bisa mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Dan yang terakhir adalah kreatif. Kalau omong kreatif nih, kalau kreatif zaman dulu dengan kreatif zaman sekarang itu berbeda lagi. Kalau kreatif zaman dulu itu kita tulis di papan, kita bikin permainan. Sekarang itu kalau kreatif itu berhubungan kembali dengan IT. Jadi setiap kegiatan yang ada itu akan berhubungan dengan IT. Jadi kreatifnya ini dalam guru itu kreatif. Serta juga dituntut kreatif. Artinya penyajian tugas yang mereka berikan itu, tentunya kan Bapak Ibu guru kan pasti juga capek kalau mau baca tulisan yang gotong royong. Datang juga dia bilang, aduh ini tadi saya lupa itu apa. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa membaca tulisan ini dengan baik? Kita kenalkan mereka pada IT. Mungkin kalau tulisannya kurang bagus, dia bisa pakai ketik saja. Ya, tapi kita lihat copy paste atau tidak. Itu juga harus kita pelajari. Sampai sini paham kok untuk kreatif? Paham. Ya, sekarang masuk pada intinya yaitu budaya positif. Nah, untuk kurikulum merdeka ini Bapak Mama ketemu, Bapak Mama lagi.
Bapak Ibu, kita harus budaya positif. Artinya kalau hubungan dengan merdeka itu berarti tidak ada lagi negatif-negatif. Harus ada positif-positif saja. Di sini untuk positif yang pertama itu adalah untuk menciptakan budaya yang positif itu harus ada disiplin. Disiplin yang bagaimana? Disiplin yang positif. Dan harus ada nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya. Ya, disiplin positif. Disiplin ini sudah berhubungan dengan tata tertib. Misalnya kalau tata tertib sekolah kita dilarang menyontek, misalnya. Dilarang menyontek ini adalah bunyi kata yang berkonotasi negatif. Untuk tata tertib di kurikulum merdeka itu akan diganti pada keyakinan sekolah. Jadi kita harus merubah tata tertib yang ada, misalnya dilarang menyontek itu dengan kata yang berpola positif. Artinya kita harus menghilangkan kata negatif, tujuan sama, tapi kita ganti kata positif masuk ke dalam aturan itu. Misalnya dilarang menyontek, kira-kira pakai kata apa supaya dia jangan kesannya kayak negatif, kayak larangan begitu. Be yourself. Jujur dalam mengerjakan tugas. Iya. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri bisa. Jujur dalam mengerjakan tugas, iya. Jadi di sini budaya positif itu artinya bukan harus begini, harus. Tidak lagi, itu masih zaman penjajahan. Budaya positif itu sesuatu yang ditumbuhkan dari dalam. Misalnya kalau saya mau suruh saya buat apa-apa, misalnya kayak Pak Tony mungkin haus, suruh saya ambil air misalnya. Hei, ambil ke saya air dulu. Ya otomatis saya pasti kan bilang, saya ambil, tapi saya susah bisa baik-baik. Tidak sepenuh hati. Iya, tidak sepenuh hati. Ikhlas. Ketika Pak Tony mintanya dengan baik-baik atau omongnya dengan positif, ibu bisa tolong beta, Bu. Beta mau air tapi terlalu jauh, ibu. Oh, oke, Pak. Saya duduk situ, Pak. Nah, seperti itu yang harus ditanamkan dalam lingkungan sekolah ini supaya setiap apa yang kita mau lakukan untuk mencapai visi itu harus timbul dari dalam diri masing-masing, bukan atas dasar paksaan lagi, Bapak Ibu. Iya, tidak boleh. Iya, kita harus membuat diri kita itu untuk jadi orang yang positif sekarang. Ya boleh juga berpikiran negatif. Nanti kalau berpikiran positif saya tidak menghasilkan keturunan. Tetapi harus dibarengi dengan nilai-nilai yang berasal dari dalam. Sampai simpang. Jadi memang kayak budaya positif ini seperti kita memberikan deskripsi kepada sikap daripada anak. Tidak Ya. boleh menggunakan Iya. kata negatif. Ya. Jadi intinya seperti dilarang membuat kata perintah, tetapi bagaimana menumbuhkan mengajak untuk berbuat sekian. Ya. Jadi contohnya Kalau satu pakai tadi. piket, misalnya piket harian minta ini apa, data harian itu bagaimana? Data harian. Tolong. Ayo kita diskusi sama-sama. Tidak pertanyaan yang saya harusnya belajar ini. Mungkin bisa Coba bahasa yang tepat untuk kita minta data harian. Ya begitu itu Pak. Itu berarti bahasanya begini. Ya, ini anak-anak atau ketua-ketua kelas tolong antar data harian Di meja ke piket. meja piket. Bisa. Atau pengurus kelas Pengurus kelas piket segera menunjukkan data ya. Oh iya, Ini iya, bisa iya. kerjasama. tolong atau membutuhkan Karena ya. perintah. Ya. Nah, Boleh, itu prosesnya panjang om. ya memang panjang dan harus mulai dari sekarang Pak. Kalau kita bilang panjang tapi kita tidak mulai, nah kapan lagi? Mungkin saya sudah pindah dulu baru mulai kok. Kalau mulai ya. Makin panjang. Dan memang ini kayaknya budaya Eropa, negara-negara yang sudah maju dalam bidang pendidikan itu diserap masuk gitu. Karena untuk orang-orang bule saya lihat itu tidak pernah dia bilang, kamu bawa sini, tidak pernah. Papa butuhkan itu, selesai Pak. Luar biasa, anak semua ngerti Pak. Terima kasih, itu saja yang saya. Ya, jadi misalnya tadi jangan nyontek. Ini biasanya kan. Jangan terlambat atau dilarang
ini datang terlambat atau tidak boleh datang terlambat. Kira-kira apa yang harus kita ganti supaya jadinya kalimatnya itu positif? Datanglah tepat waktu. Datanglah tepat waktu bisa. Atau hadir 15 menit sebelum pelajaran. proses pembelajaran. Paham ya? Paham. Kalau mengajar guru-guru tuh dia punya enak di sini. Nah, di sini Emosi itu emosi lagi lah. Tapi memang kita tidak harus bisa kontrol. Artinya begitu, manusia kita begitu toh. Ini sedikit ya, Ya. kita ngomong kalau orang Jawa sih memang sebenarnya sudah untuk ini Sudah apa, dari untuk sononya. dari setelah ini. Kalau budaya NTT ini sepertinya agak-agak berat juga untuk kita. Ya, tapi Penyesuaian. kita mencoba. Tapi harus memulai, Bu. Ya. Memang kita mencoba. Oke. Ya. Nah, disiplin positif ini harus punya nilai kebajikan universal. Jadi kalau misalnya kita suruh mereka atau misalnya kita baca aturannya harus atau gunakan helm dalam berkendara. Kira-kira itu nilai apa yang akan kita dapatkan dalam hal itu? Misalnya menggunakan helm ketika berkendara. Nilai keselamatan. Iya, dapat keselamatan. Nah, kalau misalnya ini mengerjakan tugas sendiri tadi dilarang menyontek, apa lagi tadi warnanya? Jujur dalam mengerjakan tugas. Kira-kira nilai apa yang dapat dimiliki oleh peserta didik? Kejujuran. Ya, dapat jujur. Kemudian Kemandirian. hadir 15 menit tuh apa? Disiplin. Ya, jadi disiplin positif itu adalah membuat sebuah kalimat yang positif itu agar yang memiliki nilai agar peserta didik itu tergerak untuk melakukannya itu dari dalam. Jadi, kalau semua peserta didik sudah punya nilai ini, maka yang tadi kita bilang mau susah itu kita hanya lihat begini saja mereka sudah tahu maksud kita. Tanpa kita bilang saya gitu ini. Bisa kok? Bisa. Semangat. Semangat. Saya sudah pernah buat begitu. Ini sudah begini. Jadi kita disini saya langsung ke sana. Kita bisa bilang Ya, kalau Jawa ini. memang bisa. Iya. Tapi kalau untuk kita NTT ini agak-agak ya, tapi kita juga Iya, berusaha. Ayo. 100%. Oke, setuju. Ini saya lihat ada Ya. satu nilai positif yang terkandung di dalam yang kita bahas dari tadi Ya. adalah menanamkan kesadaran. Iya. Kesadaran yang sangat Amin. penuh terhadap semua Ya. guru maupun Ya, Butuh proses. Ya, yang berikut. kesadaran. Kalian baca kasih kita. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ya, jadi di dalam budaya positifnya ada teori motivasi. Jadi kalau tadi kita bilang berat-berat itu ada bagian-bagian yang harus kita pelajari itu untuk itu berat atau agak ringan. Itu sudah pelajari juga. Jadi ayo masuk guru penggerak besok daftar. Ya. Nah di sini ada hukuman untuk disiplin positif tadi itu ada hukuman, ada penghargaan dan yang terakhir itu restitusi. Kalau hukuman itu jangan mulai ketong biasa. Itu kita Ya. bakar. Jadi kalau misalnya terlambat pasti kita akan kasih hukuman. Kemudian ada penghargaan dan yang terakhir itu adalah restitusi. Nah di dalam teori motivasi ini itu motivasi itu adalah bentuk bagaimana kita mendisiplinkan peserta didik itu dengan 3 hal ini. Yang pertama hukuman, penghargaan dan restitusi. Tetapi ada dampak-dampak yang dihadapi ketika kita menerapkan hal-hal ini. Yang pertama itu hukuman. Kalau kita menerapkan hukuman ketika siswa tidak disiplin, berarti ada ada tertanam suatu kekecewaan mungkin, sakit hati. ya sakit Pemberontakan hati. itu ada. Iya, pasti ada. Pemberontakan. Ya. Kemudian kalau penghargaan, berarti saya jelaskan cepat saja. Penghargaan itu berarti ada keinginan selain melakukan hal yang baik. Kita minta pada waktu karena kemarin terus janji mau kasih kita 50.000. Nah, berarti tidak secara sadar. Jadi 2 hal ini yang harus kita hindari. Bagaimana dengan restitusi? Restitusi ini adalah pola yang benar-benar harus kita guru-guru miliki. Penasaran dengan ini restitusi kok? Iya. Sahabat, penghargaan itu Ya. dia juga masuk di
ya contohnya kayak Ke dalam berbaru ya, proses berbaru yang pembelajaran. Ketika kita anak-anak kasih yang memiliki tugas, nilai ya, kayak itu gitu, penghargaan. dan kita memberi penghargaan, atau reward hadiah, gitu. reward gitu. Nah, salah satunya juga masuk di Ya. Penghargaan. Jadi maksudnya itu tidak dilarang. Dalam ini tidak dilarang, tetapi sebisa mungkin kita menghindari hal tersebut. Ya, jadi kalau sesuatu yang kita biasakan, ya misalnya sedikit-sedikit kita kasih hadiah, sedikit-sedikit kita kasih hadiah, itu yang harus kita kurangi. Apa Sehingga, adanya. ya, Hmm. boleh tidak Apa melarang, ini? tetapi bagaimana kita ini belajar untuk tahu kalau hal itu akan berdampak pada siswa. Ya, misalnya kalau saya lulus ini saya harus jadi, misalnya saya ikut ini kegiatan ini, kalau motivasinya harus jadi kepala sekolah atau pengawas ya, pasti saya kejar mati-matian untuk jadi itu. Terus saya bilang ilmu saya itu ilmu untuk saya sendiri. Tetapi bagaimana saya menanamkan teori motivasi itu untuk menjadikan diri saya itu apa untuk orang lain gitu. Jadi kayak anak-anak kalau kasih hukuman itu disiplin itu berarti ini masuk pukul juga nanti besok pasti ini apa pukul ya betul biasa dengan itu sakit. Itu bisa menanamkan budaya yang Iya. akan berkepanjangan. Kemudian penghargaan. Ibu belajar ini bukan untuk beta nanti tahu, tapi beta dapat nilai. Jadi setelah nanti orang tidak kasih dia apa-apa dia tidak mau lagi. Itu yang kita hindari. Kalau restitusi ini berhubungan dengan sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi restitusi ini adalah sebuah tindakan motivasi yang kita tanamkan kepada diri siswa untuk sadar dari dalam diri. Saya tidak mau bahas panjang lebar sebenarnya karena saya mau supaya kalau bapak ibu mau tahu itu harus masuk guru penggerak saja supaya tahu ini restitusi ini apa. Sudah coba tapi Coba kasih contoh. Ya nanti Kalau restitusi sendiri ya ganti rugi kan begitu. gambar supaya kalau tertarik restitusi ganti rugi kata rasanya. Ya kalau kata itu ya dalam kamus ya ganti rugi kan. Ya kalau dalam kamus. Oke, kalau di ilmu pendidikan artinya restitusi itu berarti kita melakukan sebuah pendekatan yang tanpa menyalahkan, tanpa menghukum, tanpa memberi penghargaan, tetapi ilmu sadar itu keluar dari dalam peserta didik itu sendiri. Jadi ada ilmunya. Berarti kita kalau menerapkan teori motivasi hukuman, kita menerapkan hukum, berarti posisi guru di sini adalah seorang penghukum. Kalau kita berikan penghargaan, berarti posisi guru itu adalah sebagai teman. Ya, kalau dalam restitusi berarti posisi guru adalah sebagai seorang manajer. Manajer kok? Ya. Lempar-lempar begitu. Mau tahu? Coba ambil contoh. Oke. Misalnya, nanti baru saya kasih di studi kasus saya. Bisa? Tapi jelaskan Agar bisa. Kayak misalnya Ibu Ket, misalnya Ibu Ket, Ibu buat salah, Ibu Ket adalah siswa kelas 10 Agak tupai sedikit. Ibu Ket adalah seorang siswa kelas 10 yang tidak melaksanakan tugas piket misalnya. Kemudian siapa yang wali kelasnya? Saya. Kalian adalah wali kelasnya. Kira-kira apa yang harus Pak Ian sikap manajer seperti apa yang harus Pak Ian terapkan di Ibu Ket supaya Ibu Ket itu dapat timbul kesadaran dari dalam untuk berubah. Tidak susah Ibu, ada di langkah-langkah. Langkahnya satu. Contoh misalnya, kalau dalam terlambat ibu, misalnya si Ket ini dia datang terlambat. Oke, Ya kan, misalnya paling kan artinya kan ini kita mengingatkan dia bahwa setelah ini SMA 1 dia menggunakan pakaian seragam SMA 1. ya. Jadi memberi kesadaran kepada dia bahwa biar yang lain 399 anak sudah di sini dan guru-guru sudah dalam kelas semua. Tapi kalau jam 8 masih dia muncul dari kanan sana, itu si Ket ini datang dan dia punya setrika 100 kali, juga licin-licin di berok dengan ini baju juga, rambut berkepang juga, lipstick, makeup dia, tapi itu tidak menunjukkan keindahan itu di mata masyarakat. Nah, jadi yang dia lakukan adalah mencoreng bahwa itu SMA 1. Jadi bagaimana memberikan dia kepercayaan diri bahwa
hanya satu. Kalau datang sebelum 15 menit tadi datang, besok sampai teman-teman lain kan tidak ada image yang bangun di masyarakat seperti itu. Sehingga jaga ini nama kita menjaga lembaga ini, kalau datang sebelum 15 menit sebelum, semua kita nama kita pasti baik di masyarakat. Tidak perlu kita harus cari perhatian gitu di benar. Jadi itu dari dalam. Iya, dari dalam. Jadi bagaimana menyadarkan dia seperti dari kita tunjukkan bahwa inilah yang satu loh mungkin tanpa harus dipoles, diimitasi, tapi dengan kehadiran saja pada waktu itu pada jam 8 tidak ada anak SMA 1 lagi di jalan. Masing-masing anak menjaga itu, membawa itu saja yang tanam sampai restitusi itu begitu. Kalau saya Disiplin. Jadi yang saya tanya ini kalau anak tadi itu terlambat, ada yang jam 8 masih pengen Yang kita perlu tahu adalah apa langkah-langkah apa yang kita lakukan sehingga sebagai manajer supaya bisa menimbulkan kesadaran dalam diri dia supaya tidak terlambat. Itu yang harus saya jelaskan sekarang. Baik. Terima kasih atas kesempatan. Saya harus berpikir loading. Ya baik. Ada 3 tahap dalam restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu namanya menanyakan keyakinan. Ya, jadi hubungan ini itu ada semua dengan yang kedepan tadi ya, disiplin positif. Kan kita sudah buat keyakinan sekolah. Jadi Pak Yan di sini harus memposisikan diri itu sebagai seorang manajer, artinya memanggil Ibu Cat. Ya, jadi bukan kasih hukuman. Jadi kalau penghargaan ya tidak lagi loh. Ya, jadi setelah panggil ini saya langsung kasih contoh ya. Saya panggil. Di langkah menstabilkan identitas. Tanya dulu, baru datang, ya, ingat dilarang memunculkan kata-kata negatif. Sudah jam, atau bisa juga dengan sudah jam berapa ini Cat, misalnya, mama teman. Sudah jam berapa ini Cat? Biarkan anak ini nih yang mencari kesalahannya sendiri. Jadi kita harus manajer. Mungkin jam 7 toh Pak, misalnya kalau anaknya nakal. Ya itu kan ketunjuk emosi toh, tapi kita harus jadi manajer sini. Baru jam 7 nih Pak, baru terlambat 2 menit saja misalnya. Jadi kita bukan langsung Pak, tidak. Harus tahan lagi, coba lagi manajer. Manajer. Ya. Jam masuk jam berapa? Ya, kira-kira kamu tahu keyakinan sekolah kita? Ya, kan di keyakinan sekolah masuk tepat jam 7. Jadi hadir di sekolah itu 15 menit sebelum jam 7. Ya. Iya Pak, jam 7. Misalnya itu Ibu Cat sudah mulai ada perasaan dadamil. Iya Pak, jam 7. Nah, itu di menstabilkan identitas. Artinya tidak membuat bahwa dia tuh merasa bersalah atau dia tuh betul bersalah atau dia terlambat. Jadi pendekatannya itu secara baik-baik. Kemudian di validasi tindakan yang salah. Mulai sudah masuk. Kira-kira kenapa? Jadi ada kebutuhan dasar manusia, mungkin saja Ibu Cat ada mengalami kendala ban motor rusak. Atau tadi jalan jatuh jadi pulang ganti rok misalnya. Atau tadi malam ini bangun terlambat. Atau pokoknya ada berbagai macam alasan. Jadi kita harus tanya dulu di validasi tindakan yang salah. Kira-kira kenapa? Ingat tidak boleh memunculkan kata negatif. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga kamu melakukan hal ini? Atau apa alasan sehingga kamu melakukan hal ini? Ya, itu tidak boleh kita ungkapkan. Harus Ibu Cat sendiri yang menyadari itu. Jadi mungkin Ibu Cat bisa bilang, tadi saya ini apa ya? Kira-kira alasan yang tepat. Ya, karena jalan terlalu jauh tadi. Saya capek jadi masih minum itu. Nah, setelah kita tahu alasannya, kita tahu kebutuhan dasarnya dia untuk melakukan kesalahan itu ada alasannya. Jadi kita tidak boleh bilang susu bilang salah lagi. Tidak mau terima alasan lagi. Itu hal yang harus kita hindari ketika kita melakukan tahap restitusi atau sebagai seorang manajer di sini. Setelah kita tahu alasannya, kemudian kita menanyakan keyakinan. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Oke, kembali lagi ke tadi. Bisa pakai itu, bisa juga dengan begini. Kira-kira apa yang harus kamu perbaiki untuk menerapkan keyakinan sekolah kita pada diri kamu? Jadi tidak ada kata positif. Kemudian Ibu Cat bilang, ini saya harus bangun lebih pagi lagi Pak, saya harus jalan hati-hati misalnya. Oke. Kemudian ada kata-kata penguatan setelah itu. Jadi di sini kita melatih anak itu untuk melakukan hal yang
atas dasar kesadaran, kemudian tidak menghakimi. Jadi kalau kita terbiasa melakukan hal-hal ini kepada orang lain, pasti generasi bangsa ini tidak ada yang kayak zaman penjajah lagi. Semua akan hidup dengan pola yang sekarang ini akan kita tanamkan. Tidak otoriter. Ya, bisa paham sampai sini kok? Bisa. Oke, jadi ada 3 tahap. Amin semoga ya bisa. Mungkin cara penyampaiannya saya juga pada saat saya mengeluarkan suara mungkin agak kasar. Seperti yang disampaikan Ibu itu memang saya sudah sering terapkan juga. Kadang mereka jawab, memang jawab betul juga. Tapi ketika kita bilang, oh ya kalau memang sudah tahu seperti alasannya, berarti esok dan seterusnya tidak boleh. Tapi itu masih juga arah. Nah justru karena dia sudah mengulang kembali tentang itu, hal yang sama juga, maka ya sebagai manusia ya. Nah sekarang pertanyaan saya, supaya jangan menimbulkan hal-hal yang negatif tadi. Kita sudah lakukan hal itu tadi. Lalu dia sendiri juga tadi Ibu katakan bahwa dia harus punya kesadaran dari dalam diri sendiri. Itu saya sering lakukan itu. Tapi ternyata sampai kita emosi, kan orang yang sama juga melakukan hal yang seperti itu, maka kita lakukan. Jadi bagaimana caranya untuk bisa tetap mengikuti apa yang disampaikan tadi. Ya, kita Terima kasih saya kembalikan. Ya, dan bisa berubah. Ya. Nah, itu sudah yang saya bilang kembali ke awal. Kita tuh tidak bisa bekerja sendiri. Berarti Karena masuk kolaborasi sudah. ya, kalau kita sendiri misalnya, kalau kita di sini misalnya, minta maaf ketika saya sendiri yang positif, terus teman-teman saya negatif, terus misalnya kayak menghukum, terus saya yang ya baik, otomatis anak-anak kan akan bilang, itu ibu baik, itu sedang dia. Jadi bagaimana kita di sini kolaborasi untuk kalau bilang iya, tidak. Nah kalau itu sudah terpola, itu tidak. Bapak Ibu minta maaf, tapi ini sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah model. Kita ini kalau mau bilang karena baru tahu jadi baru mau lakukan. Nah, bagaimana kalau saya di guru penggerak itu teman-teman tuh yang lain, kami sudah sampai tahap ini dan semua itu berjalan dengan baik. Nah, jadi di sini bagaimana kita membiasakan pola tersebut dengan kerjasama. Jadi tidak bisa bekerja sendiri. Kalau misalnya satu orang sudah punya kesadaran dari situ, pasti teman-teman lain juga akan berusaha untuk jadi seperti itu. Jadi kembali lagi nih faktor lingkungan. Jadi bagaimana ketong rubah dari awal supaya akhirnya bisa baik, daripada kita sendiri yang rubah di istilahnya kayak akar rusak, ketong masih hiasin pohon. Nah ujung-ujungnya justru sama satu pohon tumbang. Bagaimana ketong harus dari akarnya itu kita bentuk supaya memang dia kuat dari bawahnya. Berarti itu Jadi dari mana? manajemen. Ya, kembali ke Dan sepakat dengan apa yang harus kita sudah buat, harus tegakkan. Itu saja jalan keluar. itu jalan keluar satu-satunya. Jadi Ya. Memang ada. ya memang ini saya pernah tahun 94 saya di Surabaya, saya berikan pendidikan Kristen Pak. Ya. Saya 3 bulan di sana, memang apa yang saya dapat itu diterapkan dan saya tidak pernah pukul orang. 14 tahun saya tidak pernah pukul siswa karena dilarang. Karena kita memberikan hukuman kepada siswa itu akan menimbulkan pemberontakan bagi anak dan tidak akan baik. Itu saya rasa. Lalu kemudian setelah saya di sekolah negeri, akhirnya psikologi masa berlaku, Pak. Kalau di situ semua orang begini, kalau lu berbeda satu kali lu akan ikut dia, Pak. Iya. Model seperti itu, Pak. Lingkungan. Sehingga di sini, Ibu, kita tidak bisa lepas dari orang tua. Kita untuk menjalankan IKM, Ya. kita tidak bisa sendiri, Pak. Karena budaya itu dari rumah, pendidikan itu pertama dari rumah, Pak. Ya. Sehingga untuk kita ini mengubah sampai kepada memunculkan budaya positif dan menghilangkan seluruh kata yang negatif, karena di rumah sudah negatif, Pak. Jadi ini harus kita berkolaborasi dengan orang tua, bagaimana kita bentuk anak kita. Barangkali itu. Nah, ya, ini yang saya lupa sampaikan. Jadi di kurikulum ini Merdeka ini, kita bukannya guru dan siswa, sudah ada orang tua di dalam. Jadi bukan hanya guru siswa saja yang tapi orang tua harus tahu ini. Jadi ini nanti harusnya sosialisasi ini ketika kita sudah bentuk tertib ini, kita sosialisasikan lagi kepada orang tua. Jadi orang tua tahu, ini sekolahnya tujuannya ini, langkah-langkah untuk mencapai tujuannya tuh ini. Kemudian apa yang harus mereka bantu ini supaya mewujudkan ini. Jadi bukan hanya visi guru, visi siswa, visi kepala sekolah, tetapi bagaimana orang tua itu juga punya visi yang sama dengan sekolah. Itu
yang paling penting. Semua stakeholder dalam itu. Iya. Iya. Ya, karena itu sekarang baru ada ikut rapat itu. Sekarang tuh setiap sekolah, kepala sekolah wajib membuat SK ini Satgas. Satgas LPS itu dalam artian itu bukan hanya pihak sekolah. Di pihak sekolahnya itu kalau kesiswaan, terus ini humas, ya komite, habis itu tokoh masyarakat, komite itu wakil orang tua, terus pihak keamanan, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ya itu tadi untuk kerjanya mereka ini mengidentifikasi, terus menganalisis dan mencegah itu terjadinya putus sekolah. Nah, sehingga analis kenapa sampai dia tidak mau masuk kelas, kenapa dia tidak mau masuk sekolah, kan begitu kan itu tadi makanya saya bilang mungkin arahnya mungkin biasanya sampai ke sana, sehingga tadi itu kan tidak hanya kita sendiri ternyata sudah banyak yang sehingga mungkin ini di sisi ini mungkin ketika melibatkan pihak-pihak banyak begini mungkin dalam mensosialisasikan tadi hal-hal tadi itu supaya dipaham oleh publik tentang seperti arah kemana kita punya generasi bangsa ini. Seperti mungkin peningkatan bentuk karakternya seperti apa yang diinginkan. Terima kasih Bapak. Jadi sebelum kita mengadakan sosialisasi di orang tua itu harusnya kita sudah siap dulu. Iya. Kita harus Jadi siap. kita hadir ke orang tua itu kita sudah mantap. Iya, Artinya betul. kita tidak bingung lagi nanti orang bilang, ih belum tahu mau ini sudah datang. Nah, benar. itu yang perlu kita hindari. Jadi seperti saya ini saat ini saya sama sosialisasi ini. Ya meskipun ini pertanyaan di luar yang saya konsepkan, tapi bagaimana saya tuh sudah punya pengetahuan untuk nanti saya sampaikan tuh tiba-tiba ada pertanyaan dari orang, saya bisa tahu kalau tanya ini berarti harus jawab ini. Ya setidaknya kita sudah harus ada bekal. Nah bagaimana kita mau menyampaikan di orang lain kalau kita sendiri belum tahu tentang budaya positif itu apa? Jadi saya sudah. Ya, Tidak, karena tadi masih ada kaitan Ibu, belum salah Ibu. Ya. Dari saya seperti ini. Contoh kan kebetulan kita masih lihat ke dalam diri kan begitu. Kita berjalan dulu. Kita berjalan dulu ini. Contoh, macam saya menjalankan piket ini, Ibu Pak Gus dengar. Jadi ini kita menjalankan piket. Saya sanksi Pak, Ibu. Bapak Ibu dong sanksi menjalankan piket ini. Kenapa landasannya? Pijakannya apa? Ya toh, anak ini saya lihat teman saja yang kasih sanksi tadi, saya dalam hati saya tuh sanksi saya di kelas dia itu. Kenapa? Kita tidak tahu kenapa anak ini terlambat kan tadi kan begitu, ya toh. Nah, sehingga di sini kita harus ada kesepakatan, kolaborasi di sini antara kita dalam diri dan rumah tangga ini. Kenapa kita pak anak ini? Kita kan sambil ambil ini dokumen ini, kira-kira anak ini seberapa kali tahun. Nah, yang terlambat ini mungkin dari dia penjaraknya kah? Ya, Mungkin dari dia punya ini tempat tinggal lingkungannya kah, ataukah memang pola kebiasaan hidupnya dia dalam kurang dan mungkin suka terlambat, ataukah memang jaraknya. Mungkin ini dikumpulkan dulu dia punya kasus-kasusnya supaya kita keluarnya jangan menjadi ini penilaian publik bahwa kok ini tidak toleransi. Nah kalau saya melihat untuk sementara jangan sampai setelah kita identifikasi selama kita jalankan pikir 1 minggu kita data dulu, jangan kita ambil tindakan dulu. Kita data dulu, kira-kira dari anak-anak yang terlambat ini kita ambil saja nama-namanya, kira-kira dengan alamat ada dari mana dan tempat tinggal di mana. Itu dulu. Kita penggolongan zona dulu, zonasi. Kalau memang yang terlambat ini memang sebelum yang kita sudah keyakinan sekolah tadi itu, misalnya dia bayar dari sana, dari Muke, apakah dia bermotor atau berkaki? Ya, ini yang kita perlu studi lanjut seperti Ibu bilang tadi. Jadi kita terjemahkan ini dulu supaya kita bisa sepakat. Kalau memang mereka tuh bangunnya jam berapa, terus kalau dari sana terus datang terlambat, mungkin kita bisa saja kesepakatan kita di sini nggak. Kalau begitu anak dong tanya apakah kita mesti rubah jam masuknya kok? Mungkin kita mulai jam 8 kok supaya kita bawa bekal pulang jam 2. Itu juga kan satu solusi yang intinya semua kita tuh tidak boleh ini datang lambat lagi. Ya itu kembali lagi. Kembali kepada dan saya hanya kasih jam 12 ya, kita sweeping Bu, piket sweeping. Kesempatan. Mana tuh pembekal segala macam. Karena kita sampai jam 2. Ini nanti kembali ke rapat Dewan Guru bersama dengan pimpinan dan itu kita pikir bersama. Saya tidak bisa bersikap kalau anak terlambat, saya tidak bisa. Kalau keyakinan sekolah Ya, kata apa namanya
Iya. buat dulu Tata yang tertib. di sekolah, lalu kita undang orang tua untuk Iya. sosialisasi. Nah, Tapi kita konsep dulu. Iya, Ya, konsep ada. Ini bab, ini bagus. Jadi sebelum konsep itu, makanya saya buat sosialisasi ini karena ada tugas juga kebetulan ada tugas. Jadi ini saya sosialisasikan ini supaya karena memang aturan di sekolah kita kan belum jelas. Aturan mau udah jelas. Jelas. Sudah 11 tahun. Sekolah sudah jelas Ibu. Bagaimana? Sudah 11 tahun ya. Jelas, hanya keyakinan tadi itu yang Iya. memang ya, masih Iya, ada. tidak Mari sekarang kita mulai sudah. Maksudnya ini mulai dari Mulai ulang. sebelum kita terapkan ke siswa, bagaimana kita mulai dari kita Dari diri guru. Iya, dari dulu. Artinya walaupun belum kita membawa jalan kurikulum merdeka ini, tapi orang siswa menilai dari awal, oh kita nih, apakah kita nih egois terhadap ini, tidak mentoleransi kepada jarak dan waktu, terus dengan apa? Kita semua guru-guru hampir-hampir dan motor Bu. Tapi anak Sebenarnya kan ini sudah jelas ya, Iya, sudah dari jelas. apa yang sudah disampaikan oleh Ibu D ini kan jelas. Iya. Jadi dari visi maupun dari apa tata tertib sekolah itu harus berkaitan, istilah saling menunjukkan. Iya, saling Iya, saling menunjukkan. Apa yang Iya. kita terapkan di sekolah ini bisa berhasil. Iya. Kalau kita hanya buat tapi tidak Tapi tahu tidak pernah ujung-ujungnya, kita Target. hanya buat satu orang sendiri dia buat dia punya. Gol. Memang Iya, tidak bisa. Istilahnya kebersamaan ini hubungan semua itu harus ada, sehingga apa yang buat terapkan itu benar-benar untuk kata Ki Hajar Dewantara itu jadi siapa? Di depan Bahagia. kalau Selamat dan bahagia. Nah, motivasi. itu yang harus kita bangun di SMA ini. Jadi ya, setiap apa yang harus diputuskan itu semuanya harus ada. Tutup yang Ya, contoh kecil saya bukan mau istilahnya tadi kesalahan. Contoh kecil seperti tadi piket itu. Piket itu sebenarnya kita duduk bersama sehingga guru-guru itu mungkin dia punya hari ruangnya di mana dipasang di situ. Jadi kebersamaan itu harus dibangun. Dengan kebersamaan itu dibangun, saya yakin apapun yang contoh seperti yang Ibu buat ini, ilustrasi yang Ibu buat ini pasti berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak ada kebersamaan, saya yakin dia tidak akan berubah. Terima kasih. Saya bicara sedikit. Jadi ini pembekalan ya. Saya artinya kita disegarkan. Memang ini kita sudah barangkali kita semua sudah pernah dengar seperti ini, tapi penyegaran kembali itu butuh. Contoh kecil tadi ya mengenai kata kunci tadi, bagaimana kita melakukan sesuatu supaya siswa itu berubah dari dalam diri sendiri. Bagaimana itu muncul dari seperti guru yang terlambat. Kenapa terlambat? Itu kadang-kadang pikiran saya begitu Pak. Tapi bagaimana guru itu sadar bahwa dia tidak terlambat itu dari dirinya sendiri kan begitu Pak. Jangan karena ada komando kan begitu. Maka di pendataan tadi itu memang selama ini kan saya masuk sistem, jadi saya upah dan saya keras kan gitu. Dan memang seperti Pak Vito ngomong tadi, kita harus data. Iya. Lalu kemudian kita jangan sampai satu kali kita kumpul mereka, lalu kemudian kira-kira apa persoalan dengan menghindari kata negatif. Dan satu kali anak-anak itu akan terbawa sampai dia tidak terlambat itu dorongan dari dalam dirinya sendiri, bukan oleh karena dengan orang Bukan lain. anak-anak tapi buat kita guru-guru juga. Guru-guru juga begitu, guru juga begitu. Banyak juga alasan saja. Tapi saya yakin begini, ini menurut saya yakin Coba kalau dari saya dulu, baru Ibu ngomong. Iya, saya punya pikiran begini. Kalau siswa yang terlambat ini, kalau setelah artinya kita dapat pembekalan sendiri dari Ibu Desi ini sebagai penggerak ini, saya tadi berpikir begini. Kalau coba begini, kita yang sudah ikut sosialisasi ini, siswa yang terlambat ini nanti kita data, kemudian kita cari waktunya, misalnya waktu istirahat, itu kita bagi di antara kita, kemudian mungkin satu orang dapat 5 kah atau berapa, kemudian kita langsung omongin mereka. Kita seperti yang tadi itu, menggali masalah, penyebab terlambatnya mereka itu. Kemudian dengan kita memberi bahasa-bahasa, kata-kata positif tadi. Saya rasa mungkin itu kalau kita lakukan selama 1 minggu, pasti anak-anak akan berkurang. Yang volume terlambat yang begitu banyak, pasti akan berkurang.
itu teknik bagian saya itu pikir tekniknya, itu langkah-langkah yang ini. Jadi sekarang ini Itu kan teknik. itu tekniknya ya. Nah, tekniknya itu kita coba. Nah, jadi dengan adanya kita seperti bekalan ini barangkali kita tekan sedikit itu punishment itu. Nah, itu karena memang kita harus mulai karena tahun depan kurikulum mereka harus jalan, Pak. Dan ini rohnya gitu. Iya. Nah, jadi betul ini roh. jadi untuk beberapa saat barangkali dan adanya ini kita data dulu, lalu kemudian satu kali kita ambil waktu, lalu kemudian kita mereka, lalu kemudian di lain waktu kita kumpulkan orang tua dan bagaimana kalau kita misi sudah bagus kita sampaikan, lalu kemudian kita ibu Delvi yang sudah menguasai materi sampaikan kepada orang tua, itu nanti mantap. Bisa. Saya selangkah ke yang ini pasti anak-anak berkurang. Iya, iya. Jumlah terlambat pasti berkurang. Kemudian tambahan kita dari saya sekolah. itu semua rencana tadi itu memang bagus semua. Betul. Itu betul saya dukung, itu bila perlu saya dukung 100% itu. Tapi yang menjadi kendala itu ketika apa yang sudah kita rencanakan tidak ada konsistensi di situ. Nah, konsisten itu yang paling penting. Kita sudah buat ini A, B, C, D, tapi kalau ini hari kita jalan, besok mandek, lusa jalan, berikut lagi mandek, itu tidak akan jalan. Ya, Jadi yang paling penting konsisten. Setelah yang sudah kita sepakat kita jalan. Jadi kalau itu pasti akan berkurang. kolaborasinya itu tidak ada yang pasang, ada yang bongkar, ada yang bongkar di Jangan ada bongkar pasang lagi. Rasanya kita sosial, tapi nanti ada. Jadi tadi saya sepakat, saya mau ngomong sudah dengan yang tadi Pak Tony bilang. Artinya kita sepakat dulu. Mulai dari kita punya diri. Kita sepakat dulu apa yang harus kita lakukan dan kita konsisten dengan yang itu dulu. Tidak boleh ada, setelah kita sepakat tidak boleh ada lagi yang campur dan ini kita harus sepakat kalau misalnya kita melanggar kesepakatan itu kita harus keras dulu. Ini untuk dalam diri kita dulu ya. Kita keras dulu. Kita berusaha. Mungkin ada satu yang sudah bisa jadi manajer di sini, dia mungkin panggil. Misalnya saya di sini keadaan yang bapak yang senior, dia bisa bilang secara pendekatan restitusi ke saya. Ibu tadi datang sudah jam 9 no. Itu pasti ada alasan. Kemarin saya lokal karya, kemarin saya lokal karya, kemudian saya ganti ban sampai malam saya siap ini materi sampai jam 2. Belum ketemu inspirasi, giliran saya bangun ini ban motor sudah rata saya dengan tanah, jadi saya harus masih cari lagi. Adik punya motor masih pinjam, kemudian isi ulang bensin, jadi banyak hal yang alasan. Jadi mungkin ada pendekatan di situ, ya ada pengampunan mungkin. Ya saya juga akan berusaha. Kalau saya sudah bilang kalau ketika kita disuruh baik-baik, kita diperintahkan dengan cara dari hati ke hati. Itu pasti kita mau melakukannya itu dengan tulus, sangat tulus. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi sebelum kita ke tindakan itu kita buat dulu kesepakatannya, terus kita harus komitmen ini kita yang sudah dengar ini harus jalankan betul. Kita jalankan coba. Ya, harus jalan di bulan. Kehadiran 7.30 itu sudah Sudah pasti ada. sebelum 7.30 itu kita sudah ada. Sudah ada. Berjalan Sudah terus ada. tiap hari, Iya. maka Iya. lama-kelamaan jadi kebiasaan dan Benar. itu selesai. kan sudah biasa suka sekarang tidak lupa. Iya, benar. Iya. Benar. Sudah biasa susah lupa. Oke. Tidak lama kasih kita usir mah. Ya, sudah saya lanjut sudah kok. Lanjut. Nah, jadi setiap manusia itu melakukan sesuatu untuk memenuhi Ya. Ya. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu pastinya kalau kita melakukan hal tersebut itu untuk memenuhi 5 rasa ini. Yang pertama itu kita butuh kasih sayang, cinta kasih namanya. Kemudian kita punya kebutuhan itu bertahan hidup. Kemudian kita butuh keamanan. Jadi di lingkungan ini kita harus melihat dari disiplin positif, budaya positif ini kita harus melihat dari kebutuhan dasar manusia. Ada cinta kasih, berarti harus ramah. Kemudian kita harus ada keamanan, artinya tidak boleh menyerang satu sama lain. Kemudian kita harus bertahan hidup, artinya kita di sini kan untuk mencari nafkah. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan kerjasama itu apa yang harus kita dapatkan?
dan ada pokoknya ada 5 kebutuhan dasar. Nanti baru Bapak Ibu bisa baca sendiri kok. Ya. Kebutuhan dasar itu untuk ilmu ekonomi. Ya, nanti akan dijelaskan. Jadi setelah itu ada 5 posisi kontrol yang tadi sudah sempat saya singgung. Kita mau jadi penghukum kah? Kita mau jadi ini pemberi penghargaan, kita mau jadi teman, kita mau jadi pemantau, apakah kita mau jadi manajer? Ya, yang diharapkan itu kita harus jadi manajer. Manajer itu semua sudah. Dan yang terakhir setelah kita sudah tahu semua itu, kita harus merumuskannya dalam keyakinan sekolah. Kalau untuk guru kayak saya kan belum bisa bikin keyakinan sekolah. Jadi saya hanya buat keyakinan kelas saja dengan peserta didik. Jadi ada keyakinan sekolah, ada keyakinan di kelas. Jadi antara guru mata pelajaran dengan peserta didik dan juga keyakinan sekolah antara lembaga dan juga siswa. Bisa? Jadi keyakinan kelas ini yang jadinya melahirkan tata tertib ini. Tata tertib yang sudah diganti menjadi keyakinan. Kakak itu anak-anak suka itu keyakinan. Itu Nadiem Makarim selalu peneganan di situ. Ya. Nah ini ada segitiga restitusi yang saya sudah jelaskan tadi. Yang pertama apa tadi? Stabilkan identitas anak. Segitiga restitusi. Validasi. Kemudian yang terakhir menanyakan ya. Jadi sebelum kita jadi manajer ini kita sudah harus punya keyakinan. Nah kita kan belum punya keyakinan, jadi memang masih gelap. Masih sama-sama. Iya sama. Abu-abu, gelap. Bukan abu-abu, gelap. Nah, ini saya kalau kasih kosong begini mengingatkan saya untuk ada videonya. Jadi saya mau kasih tahu saja koneksi antar materi itu artinya bagaimana kita melihat materi yang sudah saya sampaikan terus mengibaratkan dengan Ki Hajar Dewantara. Oh, saya tadi lupa, Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan seorang guru itu adalah sebagai petani. Sudah pernah dengar ini kok? Belum. Nah, saya rasakan semua di sini pasti punya pengalaman dalam bertani. Ya meskipun saya suami saja, tapi saya wawancara suami untuk mengerjakan ini tugas. Saya pun tak pernah bertani. Ya, jadi kita ini diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara itu sebagai petani dan murid-murid itu sebagai padi. Nah, jadi padi itu kita tidak bisa pilih mau padi yang padi ladang kah, mau padi Bismillah kah, mau padi pulut kah, itu semuanya kan berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memilih jenisnya. Artinya mungkin padi yang datang itu adalah beragam. Bagaimana kita melakukan perawatan agar padi yang sudah ada di kita punya tangan itu bisa tumbuh sesuai dengan kodrat padi. Jadi jangan padi tumbuh harusnya kita tanam padi pulut, dia jadinya padi apa? Padi apa? Udah sempat padi. Padi ladang misalnya. Atau kita tanam padi ladang, dia jadi jagung. Semungkin. Ya seperti itu ya dengan persamaan. Saya ingat satu ya. Ya. Aku adalah petani yang baik, tapi ada yang kita banyak. Aku adalah gembala yang baik. Luar biasa. Guru Agung itu. Ya. Saya lanjut koneksi antar materi. Ya, ini terakhir. Oh sabar, sebelum koneksi antar materi itu harusnya ini. Ya itu sudah, supaya segitiga restitusi terakhir. Nanti ada satu kasus, saya main drama di situ. Sudah berapa? Sabar. Ini sudah Jadi kolaborasi lagi. Ya, di sini ini. Saya materi ini bikin saya nafsunya semakin besar. Jadi begini, ini kesimpulannya ini di dalam tugas ini tuh harus menghubungkan KHD modul 1.1 nilai dan peran guru penggerak modul 1.2 dan visi guru penggerak dalam budaya positif 1.4. Saya ajar di sini saya mau muncul di TV toh. Hubungan budaya positif dengan modul 1.1 filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru adalah petani dan murid-murid adalah benih padi. Dalam menghasilkan padi yang baik, petani perlu menyiapkan lahan dan perawatan yang baik pula. Ya, jadi lahan itu adalah sekolah kita. Jadi dalam ini menyiapkan peserta didik yang baik itu petani juga harus menyiapkan lingkungan sekolah seperti saya ibaratkan seperti lahan. Jadi ini nih. Dan perawatan itu apa? Yang tadi kita sudah bahas dalam budaya positif ini. Oke, lanjut. Sehingga menurut saya, seluruh pembelajaran dalam modul budaya positif ini dapat saya maknai
sebagai proses kami sebagai petani dalam menyiapkan lahan, pupuk, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses perawatan yang dapat membantu kami untuk menumbuhkan benih tersebut dengan baik. Contohnya adalah saya menerapkan disiplin positif sebagai lahan yang baik untuk persembahyan benih. Ya. Jadi disiplin positif itu saya umpamakan sebagai lahan. Artinya di sekolah itu harus ada aturan-aturan yang membuat agar lahan itu siap untuk ditanam. Yang baik berarti disiplinnya harus positif. Lanjut. Kemudian motivasi perilaku manusia saya lakukan sebagai bentuk perawatan. Pupuk. Jadi motivasi yang tadi pemberian hukuman, penghargaan, dan manajer itu saya umpamakan sebagai pupuk. Jadi itu kita tabur dari luar. Artinya orang lain yang memberikan motivasi itu. Seperti memberikan pupuk dalam membantu tumbuh kembangnya. Selanjutnya untuk posisi kontrol restitusi adalah dengan memberikan obat-obatan yang Ya. Jadi kalau posisi kontrol restitusi artinya kita menaruhkan diri sebagai manajer, berarti kita menjadi obat hama. Artinya ada pengaruh buruk dari luar itu kita langsung kita potong, pangkas. Saya protes mati ya. Mungkin yang petani dong, Pak Muslim bisa bayangkan. Singkirkan jauh. mampu membuat tanaman tersebut tahan terhadap serangan hama. Keyakinan kelas yakni memagari lahan padi agar pertumbuhannya tidak dirusak. Ya, jadi keyakinan kelas yang terakhir tadi itu adalah cara untuk kita pagar. Jadi kita berdiri itu, aturan itu yang memagari kita agar kita bisa tumbuh dalam lahan sesuai dengan yang seharusnya. Seperti kita bangko. Yang terakhir adalah petani jadi paham. restitusi, yaitu memberikan perhatian penuh agar sang padi tumbuh sesuai kodrat. Ya. Jadi segitiga restitusi yang terakhir itu adalah bagaimana kita memberikan perhatian. Kan kalau kita tanam kasih tinggal, ini saya tanya ke saya suami. Kalau kita tanam kasih tinggal otomatis kan kita tidak lihat mungkin ada rumput atau jangan sampai angin tiup ya. Jadi kita harus selalu melihat. Kalau petani dia bilang hawa manusia itu dibutuhkan di dalam kumpulan padi karena itu sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan padi. Ya, harus lihat-lihat aku bilang. Itu saya dengar dari petani desa. Jadi sudah mati ya. Jadi ini anggap dua ini hawa. Ya, ini nilai dan peran yang harus ada dalam hidup diri. Sebagai guru, modul budaya positif berhubungan dengan modul 1.2 dalam hal 5 posisi kontrol. Ya, jadi nilai itu kita harus menerapkan 5 posisi kontrol. Mau jadi apa? Penghukum kah? Teman kah? Atau menjadi manajer? Harus jadi manajer. Jadi pemimpin pembelajaran dan harus mampu bertindak sebagai orang yang dapat menguasai budaya positif dan menerapkannya dalam lingkungan sekolahnya. Posisi yang tentunya diharapkan dimiliki oleh seorang guru kita harus berperan sebagai nilai positif sebagai seorang manajer. Ya. Oke, sudah itu saja yang intinya. Ini tadi kan mau tahu segitiga restitusi, tahu satu video kecil. Ini tunggu. Ini katanya saya tuh kita disuruh untuk buat ini video bagaimana kita memerankan langsung kita tuh berhadapan dengan anak yang punya kasus-kasus tertentu. Dan batas pengumpulannya itu tanggal 14 di mana belum ada siswa yang masuk, hanya siswa kelas 1 juga tapi dengan bukan dengan pakaian seragam. Jadi saya di sini saya sudah minta izin di fasilitator dan pengajar praktik bahwa saya pakai adik-adik dengan pakaian seragam karena memang belum ada siswa yang masuk saat itu. Jadi ini kita main drama harusnya dengan peserta didik, tapi di sini saya pakai orang dalam. Ya. Jadi ini ada 2 kasus tapi kalau 1 kasus saja juga nanti boleh. Tapi tidak lama. Modul 1.4 tentang budaya positif. Kali ini kita akan berperan sebagai seorang manajer yang melakukan tahapan restitusi. Mari kita lihat langkah-langkah segitiga restitusi.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mari kita lihat skenario berikut ini. Kasus yang pertama, Gracia sering sekali bercanda dengan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Intan, teman sekelasnya, sehingga Intan tidak suka bergaul dengannya. Mari kita saksikan. Kamu tahu kan kenapa ibu panggil ke sini? Soal Intan ya, Bu? Benar sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia selalu tidak mau mengerjakan tugas kelompok dengan saya, Ibu. Saya selalu ingin berkelompok dengan dia, tapi Dia belum sadar dia buka kesalahan. Kamu tahu kenapa demikian? Apa karena saya sering mengganggu dia dengan kata-kata kasar, Bu? Nah, setiap manusia pasti punya kesalahan. Ibu juga yakin pasti ada alasan sehingga kamu bisa melakukan. Saya sudah terbiasa dengan menggunakan kata tersebut, Ibu. Jadi selalu tidak sengaja untuk melakukannya dengan penuh rasa. Jadi kebiasaan dari rumah yang dibawa ke sekolah. Alasan kamu benar. Karena jika sudah menjadi kebiasaan akan sulit kamu hindari. Tetapi apakah kamu tahu keyakinan kelas kita? Ya, harus ada yang lain. Nah, kamu sudah meyakininya kan? Bagaimana tindakan kamu dengan keyakinan ini bisa sejalan? Apakah yang akan kamu lakukan jika ada teman yang melakukannya juga terhadap kamu? Saya harus membiasakan diri tidak berkata kasar lagi, Ibu, agar tidak menyakiti hati teman-teman. Ya, jadi kesadaran itu timbul dari dalam diri sendiri. Itu mengatakan. Kira-kira jika keputusan yang kamu ambil ini terlaksana, akan membuatmu menjadi Gracia yang bagaimana? Saya akan bersukai teman dan tidak akan menjauhkan. Baiklah, Ibu yakin kamu akan bisa menjadi seperti yang kamu inginkan apabila kamu serius melakukannya. Saya berjanji. Baiklah, selamat menjadi Gracia yang lebih baik. Terima kasih, Bu. Ya, demikian itu baru contoh, itu hanya contoh. Jadi disiplinnya, jadi Ya. ini sepertinya menuntun anak Ya. sampai anak itu sendiri menemukan apa Ya, kesalahan. kesalahan. Ya. Ya. Sehingga pada waktu kita menanyakan keyakinan, maka itu menjadi dorongan untuk dari dalam bahwa saya harus berubah. Ya. Kira-kira begitu. Saya tangkapnya begitu. Ya. Jadi Begitu ya, Kak? ya, jadi posisi Ini manajer kan senior yang expired ya, mungkin. kita akan bisa lakukan ketika sudah ada pola keyakinan kelas dan kita guru-guru ini sudah bisa lakukan dulu, baru nanti anak-anak bisa kena imbasnya dari kita. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan dan kita sepakat untuk tetap jalan, pasti ada kolaborasi yang mengingatkan. Kalau misalnya Saya punya buku pendidikan yang dikarang pada tahun 1800-an ada. Itu mau kerja seperti ini. ya. Iya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ya, saya bagikan. Semoga ini jadi Ya.